Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurluis Mokago. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang konsep esensial geografi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang konsep-konsep geografi, sebelumnya saya akan memaparkan tentang pengertian geografi terlebih dahulu. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya pencitraan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Beberapa definisi geografi yang dikemukakan para ahli geografi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menurut ahli Bintaro 1977. Menurut Bintaro, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam atau bumi beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua kebudayaan yang dihasilkannya. Nah, ada pula menurut Alexander, geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Dalam pandangan Alexander, inilah mulai dibahas tentang hubungan timbal balik antar aktivitas manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Contohnya seperti penebangan hutan yang tidak terkendali oleh manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan pengundulan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang sudah banyak terjadi di berbagai-bagai daerah di Indonesia ini. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu adalah tentang konsep-konsep geografi. Di sini konsep-konsep geografi terbagi menjadi 10 konsep, yaitu yang pertama itu adalah konsep lokasi yang bisa kita lihat di gambar berikutnya. Ini adalah konsep lokasi, yaitu suatu tempat di permukaan bumi memiliki nilai ekonomi apabila dihubungkan dengan harga. Misalnya, di daerah dingin orang cenderung berpakaian tebal. Nah, untuk yang konsep yang kedua itu adalah konsep jarak. Bisa juga kita lihat di gambar berikut. Konsep jarak ini dihubungkan dengan keuntungannya diperoleh sehingga manusia cenderung akan memperhitungkan jarak. Misalnya, harga tanah akan semakin tinggi apabila mendekati pusat kota dibandingkan dengan harga tanah di pedesaan. Nah, yang kedua itu contohnya seperti peternakan ayam cenderung mendekati kota sebagai tempat pemasaran agar telur dan ayam yang dibawa ke tempat pemasaran tidak hanya mengalami kerusakan dibandingkan apabila peternakan ditempatkan jauh dari kota. Nah, yang ketiga itulah konsep keterjangkauan. Bisa kita lihat di gambar berikutnya juga. Hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan sarana transportasi umum, tradisional atau jalan kaki. Misalnya dari Bandung ke Jakarta kita bisa menaik pesawat terbang, baru dari Kota Mbagu ke Manado kita bisa juga naik mobil atau motor, atau dari Manado ke Gorontalo kita bisa naik juga transportasi darat, laut atau juga udara. Nah, yang keempat itu ada konsep pola yang bisa kita juga lihat di gambar berikutnya, itu tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam. Hubungannya dengan pola persebaran seperti sebagai berikut. Pola aliran sungai terkait dengan jenis batuan dan struktur geologi. Nah, yang kelima itu adalah konsep
morfologi. Kita bisa melihatnya di gambar berikut. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses dalam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya seperti bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pendapatan penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah konsep aglomerasi. Bisa juga kita lihat di gambar berikutnya itu tentang pengelompokan pendudukan dan aktivitasnya di suatu daerah. Misalnya, masyarakat atau penduduk cenderung mengelompokkan pada tingkat sejenisnya, sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, daerah perumahan, pedagang besi, atau daerah tentang penjualan-penjualan begitu. Nah, untuk konsep selanjutnya itu adalah konsep nilai. Penggunaan manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Misalnya, daerah sejuk di penggunaan yang jauh dari kebisingan seperti di puncak antara Bogor dan Cianjur. Nah, di situ mungkin kebanyakan orang berpikir lebih enak tinggal di daerah seperti itu, yang sejuk, tidak ramai, dan lebih nyaman lah kita tinggal di daerah yang seperti itu. Nah, yang ke-8 itu adalah konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persamaan ide, dan lain-lain. Misalnya seperti gerak orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ya ke-9 itu adalah konsep diferensiasi area atau struktur keuangan atau distribusi ke ruangan. Nah, suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Misalnya seperti fenomena yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti jarak dekat, jarak sedang, atau jarak jauh. Nah, yang ke-10 itu adalah konsep yang terakhir itu adalah konsep keterkaitan atau keruangan, atau proses keruangan. Nah, wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Misalnya jika dikaji melalui peta, maka terdapat konservasi spasial atau keterkaitan wilayah antara wilayah seperti wilayah A, B, C, dan D. Nah, itulah 10 konsep tersebut sengaja dibuat untuk menyatu bahasan pemikiran geografi. Semuanya merupakan awal dari memahami geografi. Dengan demikian, pendidikan geografi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus mencakup 10 konsep tersebut, hanya materi yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, yang lanjut ke materi selanjutnya itu adalah pendekatan dalam geografi. Di sini pendekatan dalam geografi terbagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan keruangan, yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan. Nah, yang pertama itu pendekatan keruangan. Bisa kita lihat di gambar berikutnya, itulah pendekatan keruangan merupakan suatu pandangan atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur atau spatial struktur, pola spatial pattern, dan proses atau spatial proses.
Yunus 1997, dalam konteks fenomena keruangan terdapat perbedaan kenampakan struktur, pola, dan proses. Nah, struktur keruangan berkenaan dengan elemen-elemen pembentukan ruang. Elemen-elemen tersebut dapat disimpulkan dalam 3 bentuk utama. Yang pertama itu kenampakan titik atau point feature. Yang kedua itu kenampakan garis atau line feature. Yang ketiga itu adalah kenampakan bidang atau areal feature. Nah, kerangka kerja analisis pendekatan keuangan bertitik tolak pada permasalahannya. Susunan elemen-elemen pembentuk ruang dalam analisis itu dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Seperti mengapa, struktur ruang apa itu, atau di mana struktur ruang tersebut berada, atau kapan struktur ruang tersebut terbentuk, atau juga mengapa struktur ruang tersebut terbentuk seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan. Dalam pendekatan ini, pendekatan bukan lagi pada eksistensi ruang, namun pada keterkaitan antar fenomena geofera tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Dalam pendekatan ke lingkungan, kerangka analisisnya tidak mengaitkan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan yang pertama itu adalah fenomena yang di dalamnya terlibat fenomena alam beserta fisik-fisik tindakan manusia. Nah, yang kedua itu perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografi serta kesadaran akan lingkungan. Nah, dalam sistematik kritik ditunjukkan ruangan lingkungan geografi sebagai berikut. Lingkungan geografi memiliki 2 aspek. Yang pertama itu lingkungan perilaku atau behavior, dan lingkungan yang kedua itu lingkungan fenomena atau fenomena environment. Lingkungan perilaku mencakup 2 aspek, yaitu pengembangan nilai dan gagasan dan kesadaran lingkungan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan kewilayahan. Nah, dalam pendekatan kewilayahan yang dikaji tentang penyebaran fenomena, gaya, dan masalah dalam keruangan, interaksi antar variabel manusia dan variabel fisika, lingkungannya yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan keruangan dan lingkungan. Maka kajiannya adalah perpaduan antara keduanya. Ada pula prinsip geografi. Nah, yang pertama itu adalah prinsip persebaran adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan persebaran gejala di pemukiman bumi yang cenderung tersebar tidak merata. Contohnya seperti gambar yang berikut. Nah, yang kedua itu adalah prinsip interlasi. Adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan hubungan timbal balik atau interlasi antara gejala yang satu dan gejala yang lainnya. Yang ketiga itu kita bisa lihat di gambar berikutnya, itu adalah prinsip deskripsi. Adalah merupakan cara memaparkan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada. Penjelasan atau deskripsi hasil pengkajian tersebut dapat berupa uraian, peta, chart, tabel, grafik, citra, ataupun media lainnya. Nah, yang keempat itu adalah prinsip kronologi. Adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan kajian gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari aspek persebaran, interlasi, dan interaksinya dalam ruang atau permukaan bumi yang membentuk suatu integrasi atau kesatuan tertentu. Nah, itulah prinsip-prinsip geografi. Ada pula aspek geografi yang terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu adalah aspek fisik,
Yang kedua itu adalah aspek non fisik. Nah, yang pertama itu aspek fisik terdiri atas aspek topologi, membahas hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Nah, yang kedua itu aspek non fisik, adalah aspek ini menitik beratkan pada kajian manusia dari segi karakteristik perilakunya. Pada aspek ini manusia dipandang sebagai fokus utama dan kajiannya geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitkannya perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya dalam materi ini adalah geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfren dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Nah, yang kedua itu pendekatan geografi meliputi pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai video ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.